Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, mari kita lihat video berikut ini. Cover. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah ada seorang ulama yang menjadi pahlawan di satu sisi, tetapi menjadi sumber perpecahan di sisi yang lain? Dia bilang, apakah ada ulama yang menjadi sumber perpecahan di sisi lain. Sumber perpecahan di sisi lain. Mari kita dengarkan. Pada program ini, kita akan mendalami seorang sosok, yakni Syekh Albani. Beberapa orang menganggapnya pembaharu, sementara yang lain menganggapnya sebagai sosok yang penuh kontroversi. Pencintanya menjadikan beliau sebagai tolak ukur penerimaan sebuah hadis, tolak ukur untuk menolak golongan yang lain, tolak ukur untuk menolak pendapat ulama-ulama terdahulu. Dia bilang bahwa ada seseorang yang menjadikan Al-Albani sebagai tolak ukur kebenaran untuk menolak golongan yang lain. Benarkah demikian? Mari lanjut kita lihat. Tapi di balik semua itu ada perjalanan intelektual, kritik, fakta-fakta mengejutkan, dan keputusan yang bisa dibilang berani atau bahkan mengerikan. Kenapa hal ini harus kita sampaikan? Karena besar kemungkinan Anda tidak pernah diperdengarkan oleh ustadz-ustadz kesayangan Anda mengenai fakta-fakta yang akan kami sampaikan. Kita akan buka keadaan yang sebenarnya hingga Anda memiliki objektivitas dan penyeimbang. Siapkan diri, fokuskan atensi, menyelami apa yang sebenarnya terjadi. Dan inilah Syekh Albani Uncover. Kemudian dia membuat seperti ini. Membawa dalil wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bihablillah. Ini ayat yang sering mereka bawa, tetapi mereka sendiri melanggar ayat tersebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sejarah Syekh Albani. Beliau lahir pada tahun 1914 Masehi atau 1333 Hijriah. Beliau lahir dan bertumbuh kembang di keluarga muslim yang sederhana di kota Skoder. Ayah beliau, Syekh Nuh Najati, belajar fikih di kota Istanbul dan kemudian menjadi ulama yang merupakan rujukan ulama-ulama madhab Hanafi di kota Albania. Selama pemerintahan pemimpin sekuler Albania Ahmet Zogu, kota Skodra benar-benar hancur luluh lantak oleh pengepungan Montenegro. Oleh karena itu, keluarga beliau bermigrasi ke Damaskus, Suriah. Di Damaskus, Syekh Albani muda menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Wakaf Al-Isaf. Pada awalnya, ayah beliau mengajari langsung berbagai macam disiplin ilmu seperti Al-Quran, Tajwid, Nahu, Sorof, Fikih Madhab Hanafi, dan menghafalkan Al-Quran bersama ayah beliau. Berarti Syekh Al-Albani berguru ke siapa? Ayahnya kan. Pertama dia sekolah, berarti dia punya guru, punya syuyukh, punya guru. Kemudian dia berguru ke ayahnya, berarti gurunya adalah ayahnya sendiri, syekhnya adalah ayahnya sendiri. Namun menurut Ustadz Ubaidillah ini, dia bilang bahwa dia tidak punya guru. Mari kita lihat. Sementara itu, beliau melanjutkan profesi ayahnya sebagai tukang servis jam tangan. Jadi tukang servis jam tangan itu bukan aib, Bahkan saya punya teman, dia jadi tukang servis jam tangan dan sekarang jadi pengusaha. Bekerja jadi servis tukang jam tangan itu tidaklah aib, tetapi makan dari yang halal, bukan makan dari uang syubhat, seperti membangun kubah di atas kuburan, kemudian tawaf di situ, suruh naruh uang di situ, Uang, orang yang mati butuh uang, orang yang hidup yang butuh uang. Mar belajar hadis. Dalam satu fase di dalam hidupnya, Syekh Albani terlepas dari bimbingan sistematis ayahnya untuk konsisten mengikuti madhab Hanafi.
Ayahnya sudah memperingatkan dengan keras untuk tidak terlebih dahulu mempelajari ilmu hadis. Namun, hal itu justru membuat Syekh Albani muda menjadi semakin tertarik pada ilmu hadis. Ia pun mempelajari hadis pada usia sekitar 20 tahun dan banyak dipengaruhi oleh majalah Al-Manar yang didirikan oleh Muhammad Rashid Ridho. Ia mengikuti mana sumber yang mengatakan bahwa ayahnya Syekh Al-Albani melarang Syekh Al-Albani belajar ilmu hadis? Mana sumbernya? Ya, dia tidak menampilkan sumber itu. Tulisan serangkaian ceramah dari buku ini serta aktif menulis artikel di majalah tersebut. Hari-hari beliau banyak dihabiskan di perpustakaan Al-Islamiyah, di mana di sana banyak manuskrip kitab-kitab para ulama. Beliau pun banyak membaca manuskrip tersebut dan menuangkan kembali ke dalam tulisan yang lebih modern sembari menambahkan catatan kaki. Tulisan-tulisan beliau banyak tersebar di berbagai negara dan inilah awal kepopuleran beliau di dunia Islam. Kebiasaan Syekh Al-Albani, karya-karya beliau menyebar, tetapi beliau tidak mencari kepopuleran. Kalau beliau mencari kepopuleran, maka beliau mau tampil di televisi. Beliau bolak-balik diundang di televisi Yordania, tetapi beliau tetap menolak itu. Menulisnya semakin terasa sehingga beliau mulai mengembangkan tulisan itu pada berbagai tulisan yang lebih besar. Karya pertama beliau dalam menggeluti hadis adalah mencetak kembali kitab Al-Mughni yang merupakan catatan atas hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Hafidh Al-Iraqi. Beliau memberikan komentar-komentar dan tambahan pada kitab tersebut. Setelah sejumlah karyanya diterbitkan, Syekh Albani muda banyak diundang untuk mengajar hadis di berbagai universitas, di antaranya Universitas Islam Madinah di Arab Saudi yang saat itu diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Setelah itu, beliau banyak diundang di berbagai negara untuk berbicara dan mengenalkan karya-karya beliau. Minimnya mentor dan guru. Sebagai pembaca, mari kita lihat, dia bilang bahwa Syekh Al-Albani itu minim mentor dan guru. Benarkah demikian? Nanti akan saya bahas di video berikutnya. dan peneliti hadis, Syekh Albani layak diacungi jempol. Ketekunan dan kerajinan beliau dalam membaca terkenal sangat menakjubkan. Bahkan, konon katanya dalam satu hari beliau menghabiskan 10-16 jam untuk membaca. Sayang, semangat itu tidak diimbangi dengan guru yang membimbing pemahaman terhadap nas ataupun riwayat yang sampai kepada beliau. Ya, ini jelas dusta ya. Tidak mungkin Syekh Al-Albani meneliti hadis, kemudian dia tidak mengerti kaedahnya. Ya, kalaupun beliau punya kesalahan, maka ulama-ulama hadis yang lain juga punya kesalahan. Ya, dan kesalahan itu bukanlah aib ya, aib yang perlu dibesar-besarkan ya. Karena ulama-ulama lain ya juga tidak maksum. Tentang ketiadaan guru yang membimbing beliau akui sendiri dalam sebuah pertemuan yang terekam dalam page berikut ini. Nah, mari kita baca ya. Baik, ini wajib untuk dihadirkan di benak kalian bahwa kita sekarang adalah para pencari ilmu sebagaimana kalian ketahui. Kita sering dicela bahwa kita tidak punya guru, tapi inilah hakikatnya ya. Akan tetapi meski demikian kita tetap lebih baik karena kita sadar bahwa kita tidak punya guru, maka selanjutnya kita akan berusaha maksimal ya. Mungkin untuk menambal kekurangan ini dengan kesungguhan kita secara mandiri. Siapalah diriku jika dibandingkan Ibnu Taimiyah? Beliau hidup di masyarakat yang sangat penuh dengan ilmu dan beliau memiliki sanad dari 10 guru.
dan hadir di pelajaran mereka. Nah, kemudian perumpamaan aku dan Ibnu Taimiyah itu seperti sang penemu pesawat. Abbas bin Farnas yang dari Spanyol itu. Diambil dari page Al-Albani dan juga recorder suara beliau. Tetapi si Ajir Ubaidillah tidak menulis ya catatan sumber page tersebut. Ya, ini bentuk tidak amanah ya, harus ditulis ya. Namun kalau kalian baca lebih teliti, ternyata beliau ini mengomong seperti ini untuk merendahkan dirinya. Maksudnya apa? Saya ini guru saya sedikit. Dibandingkan dengan Syekh Al-Albani, dengan Syekh Ibnu Taimiyah itu gurunya sangat banyak. Ya, sehingga saya tidak mau pamer. Ya, saya memang tidak mau pamer guru saya ini, guru saya ini, guru saya ini. Karena saya ini bukan apa-apa. Ya, karena saya juga masih belajar. هذه حقيقة واقعة لكننا مع ذلك نحن أحسن من غيرنا لأننا عرفنا أنه لا شيوخ لنا وبالتالي لا علم عندنا فنحاول أن نستدرك هذا النقص بجهدنا الخاص. Sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa beliau bangga tidak memiliki guru. Nah, ini salah ya. Dia bilang bahwa saya bangga tidak memiliki guru ya. Padahal beliau tidak berkata ya, saya memang tidak punya guru sama sekali, tidak ngomong seperti itu ya. Jadi ini bentuk perendahan diri beliau ya. Tetapi si Ustadz Ajir itu pemahamannya lain ya. Dan akan saya jelaskan bahwa Syekh Al-Albani punya guru ya. Tetapi dia tidak suka pamer dengan itu karena ujungnya ilmu itu adalah manfaat bagi orang lain ya. Jadi kemudian di video berikutnya dia menjelaskan bahwa ilmu itu harus punya guru ini dan itu ya. Nah, nanti akan saya bantah statement ini bahwa Syekh Al-Albani ternyata punya guru yang jelas, bukan guru yang tidak jelas, ada gurunya. Sekarang kita teliti siapa saja guru Syekh Al-Albani sebelum beliau mendalami ilmu hadis. Ilmu hadis itu ilmu yang berbeda dengan ilmu fikih ya. Karena ilmu hadis itu butuh waktu yang lama untuk mempelajarinya. Ya, tidak bisa sebentar ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Itu tidak cukup ya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang ulama hadis terkenal, belajar dari beberapa syekh dan ulama, baik secara langsung maupun melalui pengaruh karya tulis. Ya, berarti beliau belajar dari para ulama dan juga belajar dari buku karya. Ya. Dan tentu beliau membuat tahqiq itu atas dasar ilmu, bukan atas dasar caplok begitu saja ya. Main caplok kayak Nabawi TV itu ya. Banyak sekali hal dalam sejarah itu yang ingin saya bongkar ya, cuma belum waktunya. Makanya kalian subscribe channel saya supaya kalian paham ya. Berikut adalah nama-nama syekh yang menjadi sumber ilmu bagi Syekh Al-Albani rahimahullah. Pertama, Syekh Nuh Najati. Ya, ayah Syekh Al-Albani, seorang ulama madhab Hanafi yang lulus dari lembaga pendidikan syariat di Istanbul. Beliau mengajarkan Al-Quran, tajwid, ilmu nahu, fikih Hanafi sejak kecil dengan kurikulum khusus yang berfokus pada pendidikan agama. Jadi pendidikan agama Islam itu isinya banyak, akidah, ya, akhlak, ya, dan hukum-hukum umum ya dalam Islam. Kemudian yang kedua, Syekh Said Al-Burhani. Ya. Ajir Ubaidillah tidak menyebut nama ini ya, ditutupi. Dia bilang, oh kalian pencinta Al-Albani
sama ustadz-ustadz kalian menutupi fakta ini, padahal dia sendiri juga menutupi fakta ini. Al-Albani mempelajari fikih madhab Hanafi dan beberapa kitab ilmu nahu seperti Syadzarud Dahab, ya, serta ilmu balaghah, kemudian Syekh Said Al-Burhani di Damaskus. Ya. Perlu kalian ketahui bahwa waktu itu kan Suriah itu terjadi pergolakan politik, ya. Bahkan waktu itu Syekh Al-Albani sempat dipenjara, ya, di Damaskus waktu itu. Jadi Ahlus Sunnah waktu itu ya diancam, ya, Ahlul Athar, ya. Kemudian Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah, ya, seorang ulama hadis dan muhaddits dari Halab, ya. Halab, Suriah. Beliau kagum dengan kegigihan Al-Albani dalam ilmu hadis dan memberikan ijazah periwayatan hadis kepadanya, termasuk melalui kitab Al-Anwar Al-Jaliyah fi Al-Mukhtasar Al-Thabat Al-Halabiyah. Ya. Syekh Al-Albani dianggap sebagai muridnya secara ijazah. Jadi Ustadz Ajir Ubaidillah lupa nyebutkan hal ini, ya. Harusnya disebut, ya, tetapi dia menutupi ini. Syekh Al-Albani dia tidak mau menunjukkan bahwa Al-Albani punya hadis yang ada sanadnya muttasil, ya. Syekh Muhammad Bahjat Al-Baitar, ya, ulama besar Suriah yang ahli dalam ilmu hadis dan sanad. Al-Albani sering menghadiri majelis ilmu dan seminar-seminar yang diadakan oleh Syekh Al-Baitar yang membantunya memperdalam ilmu hadis. Al-Albani juga memiliki ijazah tingkat lanjut dari beliau dengan sanad yang terhubung ke Imam Ahmad. Jadi bayangkan, Al-Imam Al-Albani sendiri beliau tidak mau pamer, ya, tidak mau pamer, ya. Beliau bisa saja pamer, tetapi beliau tidak suka itu. Kemudian Syekh Muhammad Rashid Ridha, meskipun tidak belajar secara langsung, Al-Albani sangat dipengaruhi oleh Al-Albani sangat dipengaruhi oleh karya Syekh Muhammad Rashid Ridha, terutama melalui majalah Al-Manar. Pembahasan hadis dalam majalah ini menginspirasi Al-Albani untuk mendalami ilmu hadis sejak usia sekitar 20 tahun. Di sini ada catatan tambahan juga, ya. Al-Albani dikenal sebagai ulama yang belajar secara otodidak, terutama melalui studi intensif di perpustakaan Al-Zahiriyah. Jadi perpustakaan Al-Zahiriyah itu isinya arsip-arsip, ya, arsip-arsip yang asli, ya, di Damaskus. Ini didirikan oleh Al-Zahir Bibers rahimahullah. Tempat ini menghabiskan waktu hingga 18 jam sehari untuk meneliti hadis. Selain guru-guru di atas, Al-Albani juga berinteraksi dengan banyak ulama lain seperti Syekh Hamid Al-Faqih, ya, kemudian Syekh Ahmad Syakir, serta memberikan ijazah sanad kepada ulama seperti Syekh Raghib At-Tabbah, ya. Jadi beliau punya koneksi dengan para ulama-ulama yang lain, ya, berdiskusi dengan mereka dan mengambil ilmu dari mereka. Nah, kemudian di sini ada catatan juga. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Al-Albani dianggap sohafi, belajar dari buku tanpa guru langsung. Nah, ini tuduhan, ya. Tuduhan biasanya ahlul sufi dan komplotannya main tuduhan seperti itu oleh sebagian ulama yang mempengaruhi persepsi tentang kredibilitasnya. Namun ijazah dari Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah dan Muhammad Bahjat Baitar menegaskan bahwa ia memiliki sanad formal dalam ilmu hadis. Jadi beliau ngerti ilmu hadis, bukannya tidak paham, ngerti, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalaupun Syekh Al-Albani punya kesalahan, ya, yang dia sebut oleh Ustadz Ajir Ubaidillah, ya, kemudian dia bilang Al-Albani mencela ulama hadis ini dan itu. Loh, bukan Al-Albani saja, ya, bahkan ulama kalian sendiri juga saling bantah-membantah, ya, itu biasa, ya, kalau ilmu memang seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Sekian, semoga bermanfaat.